Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Segala puji dan puja kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, juga salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Seperti biasa, bila Allah subhanahu wa ta'ala mudahkan dan juga berkahi buat kita, di hari Rabu kita selalu melanjutkan bahasan dosa-dosa besar. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala selamatkan kita dari seluruhnya. Dan pada kesempatan ini kita akan bahas salah satu pondasi dasar agama kita. Kalau pondasi ini kokoh pada diri seorang muslim, maka pastikan semua urusan dia, dunia dan akhirat mudah. Semua peraturan-peraturan dan syariat Allah sang pencipta, dia akan terima. Semua larangan dia akan jauhi. Dan itu sangat mudah. Justru harus di atas pondasi ini. Kalau pondasi ini rapuh, maka pastikan akan sulit sekali menerima syariat Allah subhanahu wa ta'ala. Kadang-kadang masih memilah-milah, kalaupun menerima hanya sebagian-sebagian tidak. Pelanggaran-pelanggaran agama masih dipilih-pilih, ada yang dikerjakan, ada yang tidak, karena rapuh. Kalau sama sekali tidak ada, maka ini adalah masuk dalam kategori kaum kafir atau kaum munafikin. Bab yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah di halaman 75 tentang bab zikrul raib, atau bab tentang penyebutan keraguan. Tadi waktu saya bilang di awal, pondasi agama kita. Pondasi ini teman-teman sekalian adalah keyakinan. Agama kita, pondasinya ini. Kapan pondasi keyakinan seorang muslim terhadap Tuhannya Allah subhanahu wa ta'ala kokoh, yakin Allah itu betul ada, Allah selalu melihat, Allah mendengar, Allah mengetahui, Allah mengawasi, Allah lah yang menghidupkan, Allah lah yang mematikan, Allah yang mengatur seluruh fenomena alam semesta ini, sehingga akhirnya kalau tertanam itu sebagai pondasi dasar keyakinan dia terhadap Tuhannya ini, maka semua akan mudah dikerjakan. Mudah menerima syariat Allah subhanahu wa ta'ala, mudah meninggalkan larangan, mudah melalui permasalahan-permasalahan, semua jadi kecil di mata sosok muslim dan muslimah yang punya pondasi keyakinan yang kuat. 13 tahun fase dakwah Nabi Muhammad SAW di Mekah, 10 tahun awalnya belum ada perintah zakat, belum ada perintah sholat, 5 waktu maksud saya, karena sebelumnya ada sholat malam, belum ada perintah haji, belum ada perintah jihad. Umumnya syariat Allah subhanahu wa ta'ala turun di 10 tahun fase Madinah. Tapi di fase Mekah tidak ada. Lalu ada apa dengan fase Mekah? Ayat-ayat Al-Quran yang berbicara atau yang turun yang dikenal dengan surah-surah Makkiyah berbicara tentang apa? Berbicara tentang masalah keyakinan. Digambarkanlah dalam banyak ayat-ayat Al-Quran Makkiyah itu tentang siapa itu Allah. Kenapa Allah tidak nampak? Allah berada di mana? Bukti-bukti di alam semesta, di diri manusia sendiri, lingkungan sekitar manusia itu, kalau ada Tuhan namanya Allah. Begitu juga pondasi ini selalu Nabi SAW tanamkan. Dan beliau mengatakan, Qulu la ilaha illallah tuflihu. Ucapkan dengan lisan kalian, renungi dengan fikiran kalian, yakini dengan hati kalian. Tidak ada Tuhan yang menghidupkan, yang mematikan, yang mengatur, yang menghukum, yang memberi balasan, kecuali Allah, kalian akan beruntung. Maka dari pondasi ini, lahirlah figur-figur seperti Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, Talha, Zubair. Di fase di mana pada saat itu, kita bisa bayangkan sejenak, merenungi beberapa detik, kita seperti kembali ke fase Mekah. Waktu itu bangunan dari tanah biasa, tanah padang pasir. Tidak ada listrik. Rumah orang mungkin paling tinggi 2 lantai atau 3 lantai. Nggak ada building-building. Transportasi orang masih sangat sederhana. Unta, kuda, pasar orang masih dari tenda-tenda. Tidak ada building mall kayak kita sekarang. Tidak ada teknologi. Bayangkan teman-teman kalau kita hidup di masa itu. Kemudian ada orang tidak bisa baca, tidak bisa nulis, ngaku nabi. Beriman padanya masuk surga. Kafir padanya masuk neraka. Kira-kira antum jadi Abu Bakar atau Abu Jahal?
Fase itu luar biasa. Sekarang Al-Quran sudah banyak terjemahannya. Sempurna. Buku-buku hadis semua menyebar. Masjid-masjid sudah dimakmurkan. Ulama dan da'i banyak menyampaikan. Kita mau konsultasi setiap saat bisa. Di fase itu beberapa ayat turun. Nanti beberapa waktu lagi baru turun lagi. Dan belum ada masalah hukum pada saat itu. Penekanan tentang masalah keyakinan. Lalu diceritakanlah umat-umat sebelum kita yang Allah hukum. Kaum Ad, kaumnya Nabi Hud, kaum Lut, kaumnya Nabi Lut, kaumnya Nabi Shu'aib, ya. Kaumnya Nabi Saleh, kaum Thamud, dan kaum-kaum yang lainnya. Sehingga akhirnya muncul keyakinan-keyakinan di dalam hati para sahabat yang sangat kental, baru kemudian mereka diberikan pemahaman tentang masalah hukum-hukum syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini hikmah yang sangat besar. Kenapa di Mekah nggak langsung turun perintah jihad, nggak langsung turun perintah haji, nggak langsung turun perintah ini dan itu? Karena memang butuh penanaman pondasi ini. Kalau ada orang ragu dengan Tuhannya Allah, misal rukun iman yang pertama, itu gaib, kita tidak tahu Allah, belum pernah ketemu maksud saya. Tapi kita wajib yakini ada. Ini tidak mungkin kalau tidak di atas keyakinan. Malaikat, tidak nampak rukun iman yang kedua. Siapa yang pernah lihat malaikat? Bagaimana caranya supaya kita yakin malaikat? Bagaimana caranya supaya malaikat itu betul kita yakini ada? Ya kita harus fondasi keyakinan. Oh iya benar memang ada. Tidak bisa dengan nalar, akal tidak mungkin. Kitab-kitab yang sudah turun, Al-Quran depan mata kita ada. Tapi kitab Taurat, kitab Injil, kitab Zabur. Sekarang banyak orang mengaku-ngaku tapi belum tentu itu yang asli. Kita nggak hadir di masa itu. Nabi-nabi sebelum kita pun termasuk gaib bagi kita karena kita nggak lihat mereka. Kita cuma dengar kisah Nabi Musa, Nabi Ibrahim. Pernah lihat wujudnya? Kita nggak pernah lihat wujudnya. Nggak ada foto mereka sampai ke kita, nggak ada videonya. Orang mungkin sekarang mereka ceritanya, tapi belum tentu benar. Tentang hari kiamat, gaib. Kita nggak tahu gitu. Disebutkan tanda-tandanya, nanti akan begini, nanti akan begitu. Nggak bisa ini semua terbangun kecuali di atas pondasi keyakinan. Itu juga dengan takdir baik, takdir buruk. Bagaimana caranya orang bisa tahu, oh ini baik buat kita. Walaupun itu musibah yang datang. Pada saat tersebar fitnah berzinahnya Aisyah dengan Safwan radhiyallahu anhu di Madinah, yang terkenal kisah Ifk, sudah sering kita ulangi. Itu Allah menyebutkan dalam Al-Quran. Jangan kalian mengira musibah itu buruk buat kalian, tapi baik buat kalian. Kok bisa? Bagaimana meyakini sebuah isu, gosip tentang raja kita, guru kita, nabi kita, sosok saudara-saudara, istrinya selingkuh. Coba bayangkan. Gimana caranya dianggap itu adalah sebuah hal yang baik. Ini semua harus ada keyakinan, pondasi keyakinan. Kalau pondasi keyakinan ini bagus, antum tidak akan pernah tinggalkan sholat malam. Gak akan pernah tinggalkan azan, gak akan bermalas-malasan. Tidak akan pernah ada perintah syariat yang kita tinggalkan. Karena keyakinannya gak bagus. Makanya Syekh Muhammad rahimahullah menghususkan bab dosa besar, bab keraguan, lawan daripada keyakinan. Karena ini ciri khasnya orang munafik. Setiap kali turun ayat, masa sih? Begitu mereka katakan tuh. Waktu perang Khandak, 10.000 pasukan Quraisy dan koalisinya semuanya berkumpul di depan Khandak. Jaraknya itu dekat sekali. Parit. Sampai ada beberapa ekor kuda pasukan Quraisy yang bisa loncat. Tapi tidak semua. 10.000 pasukan ini sudah yakin mereka pada saat itu bisa menaklukkan Madinah dan merebut semuanya. 1.000 orang sahabat ada di tempat itu. Di parit. Mata. Ini musuh semua dengan senjata lengkap. Akhirnya yang terjadi pada saat itu, dibangun pondasi sebuah keyakinan. Nabi Muhammad SAW dipanggil oleh seorang sahabat, ya Rasulullah, ini kita pecahin nih. Nabi SAW datang. Nabi ketuk, keluar cahaya. Allahu Akbar, umatku akan sampai menguasai Yaman. Pukul yang kedua, cahaya lagi keluar. Umatku akan menguasai negeri Syam, dan seterusnya. Pada saat itu apa kata orang-orang munafik? Isu pertamanya nih, Muhammad ini salah, keliru. Ada bahkan yang lancang mengatakan Muhammad sudah gila. Kita bahkan tidak bisa ada jaminan tenang keluar buang hajat, karena zaman itu mereka tidak ada WC dalam rumah. Kita nggak bisa ada kemampuan keluar ke WC karena musuh depan mata, bisa setiap saat dipanah, dilemparin tombak, bisa diserang, dibunuh oleh musuh. Lalu dia bilang umat Islam akan menguasai dunia. Ragu mereka, kayaknya nggak mungkin, nggak masuk akal. Tapi apa yang terjadi dengan para sahabat yang pondasi keyakinannya sangat kuat?
Pada saat mereka lihat pasukan Ahzab, Allah katakan itu. Pasukan yang besar itu. Mereka mengatakan, hadza ma wa'adanallahu wa rasuluh. Wa sadaqallahu wa rasuluh. Inilah yang Allah dan Rasulnya janjikan kepada kami. Dan pasti Allah dan Rasulnya benar. Padahal musuh depan mata. Orang-orang munafik itu jadi dua kubu benar. Kubu orang beriman yakin mereka akan menang. Walaupun senjatanya sangat sederhana dan setiap saat mereka bisa dibantai oleh orang-orang kafir. Mereka ini sudah petak-petakin Mekah tuh, Madinah tuh. Orang Quraisy akan dapat sekian persen. Suku Gatafan akan dapat sekian persen. Suku ini, suku itu. Orang-orang Yahudi, Kainuqa dan Nadir yang di Khaybar akan dapat sekian persen. Sudah akan dibagi-bagi. Tambah lagi pengkhianatan suku Quraidah yang ada di kota Madinah. Mereka akan buka benteng mereka untuk masuk. Memberikan pasukan Ahzab masuk. Dalam kondisi seperti itu, para sahabat bangun semua itu di atas pondasi keyakinan mereka. Allah ceritakan dalam Al-Quran, mereka mengatakan, begitu lihat pasukan Ahzab datang, bayangkan antum ada di satu lokasi, depan antum ada parit kecil, ya, musuh depan sana dengan senjata lengkapnya. 10 kali lipat dari pasukan muslimin. 10.000 orang, kita cuma 1.000 orang. Mereka langsung serentak mengatakan, hadza ma wa'adanallahu wa rasulah. Ini yang Allah dan Rasulnya janjikan kepada kami. Maksudnya setiap kali pasukan muslim ketemu sama kafir, selama kita jujur, kita beribadah kepada Allah, tidak buat maksiat, kita pasti akan menang. Wa sadaqallahu wa rasulah, dan pasti Allah dan Rasulnya benar. Coba bayangkan. Pondasinya luar biasa gitu. Dalam kondisi genting seperti itu ya. Riwayat Bukhari, masyhur yang pernah kami sampaikan tentang serigala berbicara. Disebutkan dalam sebuah riwayat, ada seorang pengembala, beberapa athar menyebutkan ini orang Yahudi, akhirnya masuk Islam dia. Pengembala domba, dia melihat ada satu serigala menerkam dombanya, lalu dikejar sama dia. Pada saat serigala itu merasa sudah capek, ya, maka dia ambil kembali dombanya, dia rampas dengan cara paksa. Lalu serigala itu duduk di depannya dia. Dalam beberapa riwayat dikatakan dia naik ke atas sebuah batu tinggi supaya kelihatan oleh pengembala tersebut. Lalu dia bicara pakai bahasa manusia. Serigala itu mengatakan, kenapa engkau mengambil rezeki yang sudah Allah Azza wa Jal tentukan untukku? Maksudnya domba ini. Kenapa kau masih kejar? Padahal sebenarnya ini rezeki sudah Allah tentukan buat saya. Kata pengembala itu, saya belum pernah lihat keajaiban seperti hari ini. Serigala bisa bicara bahasa manusia. Lalu serigala itu bilang, kenapa kau heran? Sementara ada yang lebih ajaib di kota Madinah yang penuh dengan batu hitam dan juga kurma. Ada seseorang yang mengingatkan kalian tentang masa lampau dan akan datang. Seorang Rasul, tapi orang tidak beriman padanya. Maka dengar itu, tanpa lagi dia pikirkan dombanya, dia langsung ke Madinah, dia tanya Nabi. Datang, ya Rasulullah, ada ya, hai Muhammad, cerita ada begini. Kata Nabi SAW, benar. Itu benar. Maka orang itu syahadat. Waktu itu, ada sebagian sahabat bimbang. Cerita ini serigala ngomong. Tapi Nabi benarkan. Mereka diam. Lalu kata Nabi SAW, aku, Abu Bakar sama Umar percaya itu. Walaupun mustahil. Gitu kan? Sudah begitu pondasi seorang muslim. Di atas keyakinan. Banyak sekali dalam masalah agama kita ini teman-teman, tidak masuk di akal kalau kita mau pakai akal. Hadis Bukhari tentang lalat misalnya. Yang kata Nabi SAW, kalau lalat hinggap di susu kalian, maka cerupkanlah, karena di sayap kanannya ada racun, sayap kirinya ada penawarnya. Lalu buang, lalu minum steril. Bagi orang nggak masuk akal. Gitu kan? Masa sih? Gitu. Tapi orang muslim tidak bisa begitu. Selama Allah dan Rasulnya katakan pasti benar. Walaupun tidak masuk di akal. Emang sudah begitu. Ya. Ini memang pondasi dasar agama kita. Semuanya begitu. Banyak tanda-tanda hari kiamat. Jazirah Arab kembali akan subur. Gitu kan? Nanti akan keluar hewan melatah, berbulu, badannya akan bicara dengan manusia. Ada bahkan riwayat yang mengatakan, dan itu riwayat sahih, kata Nabi SAW, dan akan datang nanti akhir zaman, menjelang hari kiamat, sampai cambuk seseorang di antara kalian, dan juga pahanya akan berbicara, menceritakan tentang apa yang dilakukan oleh istrinya pada saat dia pergi. Masuk akal? Ya pasti masuk akal. Harus masuk di akal manusia, karena orang beriman. Karena memang sudah begitu penyampaian Nabi SAW. Kalau masih ingat mungkin ini sebelum pandemi pernah saya ceritakan, tapi saya ingatkan lagi. Waktu Nabi SAW pulang dari salah satu peperangan, unta beliau hilang. Lalu sahabat lagi berkemah, istirahat. Rupanya Nabi SAW suruh sahabat cari. Coba cari unta saya di mana. Karena tunggangan Nabi untuk pulang ke Madinah, perjalanan jauh. Ada semuanya satu kemah sahabat, di situ ada orang munafik. Dia bilang, Muhammad ini ngaku-ngaku Nabi. Tapi untanya aja hilang, dia nggak tahu di mana. Begitu dia sebarkan isu. Dan selalu isunya begitu. Membuat umat Islam supaya ragu dengan agamanya, dengan keyakinannya.
Maka Nabi SAW turun wahyu kepada beliau, sampaikan di khemah sebelah. Lalu Nabi SAW mengatakan, ada seseorang di antara kalian, itu adabnya Nabi gak sebutin namanya. Nabi mengatakan, ada seseorang di antara kalian mengatakan, masa ini Muhammad mengaku Nabi, untanya aja hilang, dia gak tahu. Ketahuilah saya manusia biasa, hanya diwahyukan kepadaku, sampaikan wahyu kepadaku. Dan sekarang turun wahyu kepadaku menyampaikan untaku ada di lembah ini dan itu, dan tali kekangnya terikat di pohon ini dan itu. Pergilah ke sana. Memang riwayatnya begitu, ini dan itu, maksud itu tidak dirincikan, tapi begitu penyebutan riwayatnya. Maka para sahabat ke sana lalu menemukan unta Nabi SAW. Kejadian ini makin membuat sahabat tambah yakin tentang kebenaran yang disampaikan oleh Nabi SAW. Lalu kemudian ada satu sahabat, kebetulan pemilik kemah yang ada di sebelah ini, lagi di kemahnya Nabi. Dia pulang ke kemah, lalu dia bilang sama teman-temannya, tadi ada kejadian yang ajaib. Nabi SAW kehilangan unta, lalu beliau mengatakan, ada seseorang dari kalian mengatakan Muhammad itu ngaku Nabi, tapi dia nggak tahu untanya di mana. Bagaimana bisa ngaku sebagai Nabi? Ketahuilah aku manusia biasa. Maaf. Aku manusia biasa. Dan sekarang turun wahyu kepadaku kalau unta aku ada di lembah ini dan terikat di pohon ini dan itu. Ambillah. Dan kami ke sana, kami temukan untanya. Teman-temannya di kemah itu bilang, kamu tahu siapa yang ngomong itu? Dia bilang tidak. Ini orangnya. Ada orang munafik di situ kebetulan. Maka pemilik kemah itu langsung datang digebukin sudah munafik itu. Rupanya kamu ini yang menyebut wahyu sampai turun, gitu kan? Pada orang seperti itu. Penuh dengan keraguan. Jadi teman-teman, kita cuma berada di dua pilihan. Kita penuh dengan keyakinan dan akhirnya hati kita tenang dengan keimanan, atau masih ragu dan akhirnya bisa tipis sekali iman atau bahkan bisa pindah ke orang munafik. Ini belum kita bicara hal-hal besar, ini baru tanda-tanda hari kiamat banyak. Umat Islam akan terjadi peperangan besar nanti sama Bani Asfar. Banyak. Keluarnya Dajjal. Ya. Turunnya Nabi Isa. Sampai ada beberapa orang yang memberikan isu. Masa sih Nabi Isa akan turun lagi pada akhir zaman? Loh, itu keyakinan umat Islam. Dan itu hadis-hadisnya mutawatir. Sahih semuanya. Akan turun dan akan memimpin dunia. Akan membunuh Dajjal. Keluarnya Ya'juj dan Ma'juj. Makhluk yang sangat banyak jumlahnya. Sampai mereka turun ke satu sungai namanya Tigris, ya. Kebetulan kami waktu kemarin umrah plus Aqsa sempat ke situ, ke sungainya. Cukup besar itu, mungkin seperti laut, lebih kecil ya. Besar, dan itu mereka akan turun dan mereka akan habiskan air itu dengan minum, jumlahnya sangat banyak. Itu kan kisahnya kalau kita merundungi, benar gak sih ada orang bisa begitu? Tapi seorang muslim tidak ragu, memang benar akan terjadi. Begitu juga dengan alam akhirat nanti, alam kuburan, banyak orang tidak yakin. Kuburan benar gak sih ada taman dari taman surga, nikmat atau lubang dari lubang neraka. Nanti hari kebangkitan ada gak sih? Makanya salah satu tokoh Quraisy pernah mengambil tulang-tulang unta, dia hancurin. Udah lama meninggal, mati unta ini. Dihancurin, kemudian dia datang kepada Nabi SAW lagi ibadah di depan Ka'bah. Dia lempar ke wajah Nabi, debunya itu. Lalu dia mengatakan, dalam surah Yasin diceritakan, Mayuhil idhamu hiya ramim. Siapa yang bisa hidupkan tulang setelah jadi ramim? Sudah serbuk seperti ini. Allah katakan, Qul yuhiyyalladzi ansha'a wa lam yarati wa huwa bikulli khalqin alim. Katakan, hai Muhammad, yang akan menghidupkan kembali itu adalah yang menciptakannya pertama kali. Allah mampu untuk itu. Jadi memang bab keraguan ini dimasukkan oleh Syekh Muhammad sebagai bab dosa di sini karena memang masuk akal gitu. Karena orang kapan ragu dia tidak mau kerjakan. Ragu benar enggak sih balasannya? Ragu benar enggak begini? Orang-orang komunis sekarang, mereka malah katakan itu. Orang Islam mengaku syahadat bersaksi padahal tidak pernah lihat Allah. Bersaksi bahwasanya Muhammad utusan Allah. Mereka tidak pernah ketemu nama sama Muhammad. Saya pernah lihat cuplikannya itu, ada orang komunis yang ngomong gitu. Bagaimana mereka bisa yakin? Bagaimana mereka bisa yakin ada akhirat? Bagaimana mereka begini dan begitu? Dia lupa ciptaan dia sendiri. Dia sendiri dari mana awalnya? Dia cuma dari tetes sperma, yang sperma itu kalau tidak membuahi sel telur dibuang, dicebok oleh si perempuan itu lalu dibuang gitu. Allah mengatakan itu air terhina, kemudian dia terbentuklah. Bagaimana pembentukan dia bisa terjadi? Siapa yang buat semua itu? Begitu saja terjadi, kemudian dia lahir, dia cuma bisa nangis. Tiba-tiba sudah ada status ayah dan ibu yang mengurus dia. Semua kebutuhannya terpenuhi sampai akhirnya dia mulai tumbuh besar, mulai berpendidikan, mulai sedikit sempurna ciptanya, nanti akan melemah juga di masa tuanya. Kemudian dia menolak ada Allah. Faidah huwa khasimun mubin, kata Allah. Manusia itu begitu dia sudah mulai sempurna sedikit, sudah mulai meranjak umur yang memang fase dia puncak-puncaknya umur 30 tahun, 40 tahun, 5 tahun. Oh, apa ini semua? Gak mungkin, ini gak masuk akal, ini dan itu. Nah, ini semua bahasan yang sedang kita singgung tentang masalah itu. Baik, saya akan coba bacakan. Dalil yang pertama diangkat oleh Syekh Muhammad rahimahullah tentang tidak bolehnya ragu. Ayat Al-Quran dalam surah Al-Hujurat ayat 15. Bunyinya,
innamal mu'minuna alladhina amanu billahi wa rasulihi thumma lam yartabu wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fisabilillah ulaika humus shadiqun. Artinya, sesungguhnya orang-orang yang beriman itu hanyalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya. Kemudian mereka tidak ragu-ragu. Dan mereka terus berjuang dengan harta dan jiwa mereka di jalan Allah. Mereka itulah orang-orang yang benar. Jadi dari ayat ini ada potongan thumma lam yartabu. Saya ulangi terjemahnya, sesungguhnya orang-orang yang beriman itu, siapa mereka yang dikatakan beriman? Yaitu orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya. Allah yakin ada, semua yang Allah janjikan benar, semua yang Allah ancam juga benar. Semua yang sudah kita kerjakan dari amal soleh kita akan dapat balasannya. Semua orang yang berbuat dosa tidak bertobat akan dihukum. Tidak ada keraguan dalam masalah itu. Kemudian kata Allah SWT, kemudian mereka tidak ragu-ragu dan mereka terus berjuang. Berjihad dengan harta dan jiwa mereka jalan Allah. Mereka itu adalah orang-orang yang benar. Para sahabat itu teman-teman, kalau dipanggil Nabi SAW mengatakan jihad. Tidak ada satupun yang tinggal di rumahnya, kecuali kaum munafik. Pasti mereka sudah di saf pertama. Di masa itu ya, belum ada banyak perangkat kayak kita sekarang yang harusnya kita harus lebih yakin gitu. Lalu mereka hadir di medan perang. Mereka siap tumpahkan darah mereka dan mereka berlumba-lumba. Di perang Uhud itu pada saat tersebar isu oleh Ibnu Qami'ah. Kalau Nabi SAW sudah terbunuh, maka Umar bin Khattab, Sa'ad bin Abi Ubadah, Sa'ad bin Abi Waqqas, semuanya pada duduk. Mereka kayak bingung, di awal Islam Nabi sudah meninggal. Lewat satu sahabat, lalu dia mengeruskan pedangnya, lalu dia menebus musuh. Umar sempat tanya, kau mau kemana? Dia bilang, saya mau menuju ke surga. Saya mencium bau surga, di pasukan itu di arah Uhud. Umar bilang, tapi Rasulullah SAW sudah meninggal. Lalu sahabat ini ucapkan kata-kata yang akhirnya membakar kembali semangat para sahabat yang lain, termasuk Umar sendiri. Dia mengatakan, kalau seandainya Rasulullah SAW terbunuh, maka berdirilah supaya kalian juga terbunuh bersamanya. Lalu kemudian dia menembus musuh sampai pada saat selesai peperangan, semua jenazah sahabat ditemukan kecuali orang ini. Gak ditemukan kecuali jempolnya. Itu pun dikenal oleh saudara perempuannya. Oh, ini jempol kakak saya. Karena habis cabit-cabit oleh musuh. Tapi mereka tidak peduli dengan itu. Kok bisa gini? Ini karena keyakinan. Dia sangat yakin. Betul-betul apa yang Nabi SAW katakan bahwasanya seorang mukmin akan langsung diperlihatkan surganya, diperlihatkan apa yang Allah janjikan, begitu menetes darah pertama dari tubuhnya kalau dia mati syahid. Itu kan butuh keyakinan, gak semudah itu. Kita sekarang ambil silet aja jari kita sedikit, kita tidak mau kan? Gimana kalau kita biarin orang main tebas leher kita, main tusuk, ini gak gampang, harus ada keyakinan. Gak semudah itu. Makanya ini pondasi dasarnya. Allah katakan di sini, thumma lam yartabu, dan mereka tidak ragu-ragu sedikit pun. Itu juga dari yang kedua Al-Baqarah ayat 4 sampai ayat 5. Ayat yang masyhur, walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablika wa bil akhirati hum yuqinun ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Orang-orang yang beriman kepada kitab Al-Qur'an yang telah diturunkan kepadamu dan kitab-kitab yang diturunkan sebelummu, Taurat, Injil, Zabur, serta mereka yakin akan adanya kehidupan akhirat. Mereka itulah yang mendapat petunjuk dari Rabb mereka dan mereka lah orang-orang yang beruntung. Yakin kehidupan akhirat. Yakin ada surga, yakin ada balasan dari amal soleh, yakin ada orang zalimi saya akan dapat, kalau dia tidak kembalikan di dunia, saya akan dapat di akhirat sana, yakin. Sehingga hidupnya tenang sekali. Orang beriman tuh, dia dapat nikmat, dia bersyukur, dapat cobaan, dia bersabar, dan dia sangat yakin dia akan temukan nanti di mahkamah keadilan Allah Subhanahu Wa Taala. Gitu. Jadi semua detik-detik hidupnya semua diisi dengan ketaatan-ketaatan, meninggalkan yang dilarang, karena keyakinannya sangat bagus. Kemudian dari yang ketiga beliau angkat surah Al-Jathiyah ayat 32. Yang bunyinya, wa idza qila inna wa'dallahi haqqun was-sa'atu la raiba fiha qultum ma nadri mas-sa'atu in nadhunnu illa dhanna wa ma nahnu bimustayqinin. Apabila dikatakan kepada kalian sesungguhnya janji Allah itu benar, salat, puasa, zakat, haji, ibadah-ibadah, bakti sama orang tua, senyum dengan muslim, bantu orang susah, jenguk orang sakit, semuanya itu benar. Dan apa yang diancamkan juga benar. Berdusta, menipu, menggunjing, memukul, membunuh, mencuri, semua akan dihukum. Kalau dikatakan kepada kalian, maksudnya orang-orang ya, yang penuh dengan keraguan, sesungguhnya janji Allah itu benar dan hari berbangkit itu tidak ada keraguan padanya. Niscaya kalian akan menjawab, kami tidak tahu apakah hari kiamat itu. Kami sekali-kali tidak lain hanyalah menduga-duga saja dan kami sekali-kali tidak meyakininya. Dan ini ciri orang munafik. Mereka selalu saja
berkecimpung dalam dosa-dosa justru karena keraguan saja. Poinnya itu. Lalu beliau kuatkan dengan hadis-hadis Nabi alaihi salatu wassalam. Dimulai dari Muadz bin Jabal berkata dalam majlisnya setiap hari, jarang sekali dia melewatkannya, selalu dia ulang-ulangi. Allahu hakamun qistun wa halakal murtabun. Allah itu hakim yang adil. Siapapun yang berbuat zalim pasti akan dihakimi oleh Allah. Siapa yang berbuat ketaatan akan diberikan balasan. Dan binasalah orang-orang yang ragu. Selalu Muadz bin Jabal ulangi di majlisnya kata-kata ini. Allah itu adil. Pasti akan memberikan balasan kepada orang yang patuh dan hukuman pada orang yang melanggar. Dan binasalah orang-orang yang ragu. Gak boleh ragu tentang masalah balasan amal soleh kita. Uniknya kadang-kadang ada sebagian orang, dia kerja di satu perusahaan, dia yakin dia akan terima gaji akhir bulan. Kenapa? Karena dia pikir perusahaan ini bonafit misalnya. Oh, karena ini ownernya, orangnya terpercaya. Atau perusahaannya terpercaya. Atau gitu. Bagaimana dia tidak yakin dengan Tuhan yang menciptakan dia dari tidak ada menjadi ada, yang akan menjanjikan segala macam janji-janjinya. Berapa kali Nabi SAW menanamkan itu kepada para sahabat. Pada saat Hamzah terbunuh di perang Uhud, Nabi SAW mengatakan, aku diperlihatkan Hamzah sedang bersandarkan di dipan-dipannya di surga. Ja'far bin Abi Thalib radhiyallahu anhu pada saat meninggal, aku diperlihatkan Ja'far sedang terbang bersama malaikat dan kedua tangannya yang dipotong oleh musuh itu diganti dengan sayap oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai ya diberikan julukan dengan Ja'far at-Tayyar. Begitu juga pada saat Nabi SAW melihat sahabat Hanzalah radhiyallahu anhu yang menikah di malam Uhud. Kemudian habis subuh dia baru berhubungan biologis, belum sempat dia mandi junub, tiba-tiba panggilan jihad dikumandangkan. Belum mandi langsung pergi jihad. Mati bersama dengan para syuhada pada saat itu. Waktu disusun jenazahnya, Nabi SAW lihat satu persatu. Pas lihat Hanzalah, Nabi SAW alihkan pandangan. Kata para sahabat, ya Rasulullah, apakah ada yang buruk menimpa Hanzalah? Dia bilang tidak. Tapi saya melihat, diperlihatkan oleh Allah, istrinya dari bidadari datang menjemputnya. Gitu. Dan beberapa malaikat Allah utus untuk memandikannya sampai dapat istilah gasilul malaika. Nabi SAW sampaikan. Waktu di perang Badar dikumpulkan jenazah-jenazah para orang-orang kafir Quraisy dimasukkan dalam sumur. Nabi SAW bicara sama mereka. Tapi ini mujizat untuk Nabi SAW. Kalau antum tidak bisa ngomong sama orang mati. Dia ngarang-ngarang. Jadi Nabi SAW mengatakan, wahai ya Abu Hakam, wahai ya Umayyah bin Khalaf, wahai Syaibah, wahai Walid, satu-satu, 70 orang dipanggil semua namanya. Apakah kalian sudah dapat apa yang Tuhan kalian ancamkan kepada kalian? Sungguh aku telah mendapatkan apa yang Tuhanku ya, janjikan kepadaku. Jadi kita beriman, Allah berikan kemenangan, Allah berikan ketentraman. Dan sunnatullah teman-teman tidak akan berubah. Antum cuma mengikuti dua golongan. Golongan orang-orang yang beriman, seperti para nabi-nabi dan sahabat-sahabatnya, dan pasti akan sama. Kita kayak satu gerbong sama mereka. Beriman, beramal soleh akan sama. Akan diberikan dudukan di muka bumi, akan diberikan rezeki, diberikan keturunan, diberikan ini, diberikan segala macam. Ya, kemudian di akhirat juga akan bahagia. Atau antum bersama gerbong orang-orang yang kafir, tidak mau yakin dengan para nabi-nabi, dan binasalah bersama mereka nantinya. Itu tidak akan ada perubahan. Allah mengatakan walan tajida di sunnatillahi tabdila. Kalian tidak akan pernah temukan perubahan dari peraturan-peraturan Allah itu. Kemudian diangkat selanjutnya, dan ini yang saya lihat sangat menarik untuk dibahas, perkataan Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Kalau tadi perkataan Mu'adz dalam majlisnya, sesungguhnya Allah itu hakim yang adil dan binasalah orang yang ragu, itu diriwayatkan oleh Abu Daud nomor 4611 dan disahihkan oleh Syekh Albani dalam Sahih Abu Daud nomor 3855. Ada pun nomor 85 di situ ya. Kemudian perkataan Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu disebutkan oleh Baihaqi dalam Syu'abil Iman di halaman 209. Inna minal yakini alla turdi ahadan bisakhatillah wa la tahmada ahadan ala ma ataka Allah wa la taluma ahadan ala ma yu'tika Allah wa inna Allah bi'ilmihi wa qistihi ja'ala ar-ruha wal faraha fil yaqin wa ja'ala al-hamma wal huzna fil syakki was sakhat wa inna rizqa Allah la yajurruhu hirsu harisin wa la yarudduhu karahiyatu karih. Artinya sesungguhnya termasuk keyakinan. Jadi Ibnu Mas'ud sedang membahas tentang pondasi agama yang sedang kita bahas. Maka beliau masuk rinciannya. Sesungguhnya termasuk dalam keyakinan, maksudnya pondasi dasar agama, engkau tidak membuat ridho seseorang dengan kemurkaan Allah. Artinya orang muslim yang yakin dengan janji Allah, dia tidak akan pernah coba masuk meridhokan satu pihak, pemimpin kah,
atasannya kah, istrinya kah, suaminya kah, sahabatnya kah, padahal yang sedang dia buat mau masukkan kegembiraan kepada orang-orang tadi itu sesuatu yang mengundang murkahnya Allah. Gak apa-apa istrinya bahagia tapi uang pencurian misalnya. Ya. Gak apa-apa atasannya senang sama dia, dia temanin untuk pergi berzina, untuk mabuk-mabukan. Yang penting atasannya senang. Padahal itu murka Allah di situ. Berarti orang ini tidak yakin. Kata Ibn Mas'ud termasuk dalam keyakinan adalah engkau tidak membuat ridho seseorang dengan kemurkaan Allah. Jangan sampai hanya untuk membuat manusia itu ridho, lalu kemudian kita masuk dalam murkahnya Allah. Berapa kali saya ketemu ikhwah begitu mengatakan, Ustaz bagaimana ya saya kerja satu perusahaan, seringkali ada entertainnya, ya kita harus temanin tamu, hanya ke diskotik, ke bar. Sebenarnya saya tidak suka, saya tidak mau, tapi ini perusahaan. Loh, itu kan murkahnya Allah, ya jangan dilakukan. Lalu bagaimana caranya? Tinggalkan. Berat mau tinggalkan perusahaan lain, pakai keyakinan. Yakin dengan hadits Nabi SAW, "Man taraka syai'an lillah abdalu khairan min." Ya, siapa yang meninggal satu karena Allah, Allah akan gantikan. Dalam rumah tangga banyak orang bermasalah, ribut sana sini sampai cerai. Baik, pakai pondasi keyakinan. Kalau selama kita jadi suami atau jadi istri kita baik, ya sudah, bangun di atas pondasi keyakinan. Pasti Allah akan berikan hukuman yang salah, Allah berikan keselamatan bagi orang yang berbuat baik. Saya pernah tahu ada kasus begitu, banyak kasus ikhwah, tapi diantaranya pernah ada orang menikah tidak punya anak, subhanallah. Lama sekali mereka menikah dan permasalahan rumah tangganya sering dibahasakan ke saya. Satu waktu, dia dipaksa oleh istrinya untuk bercerai. Harus bercerai. Dan karena si perempuan ini mau nikah sama laki-laki lain. Dan akhirnya betul menikah gitu. Dia awalnya berat, tidak mau tinggalkan. Tapi akhirnya ditinggalkan sama dia. Saya nggak ketemu sama orang ini mungkin 10 tahun setelah kejadian itu. Pas ada tablik akbar waktu itu di salah satu kota, udah saya ketemu sama dia. Dari jauh, dia Ustaz. Oh iya, saya ingat. Tapi sudah berubah sedikit penampilan dia. Akhirnya dia datang, maksudnya lebih islami gitu kan. Dia ketemu saya terus langsung dia bilang, apa kabar baik ini sudah. Terus saya tanya, gimana masalah antum gitu. Oh, alhamdulillah, Allah sekarang berikan saya istri yang salehah. Saya sekarang sudah punya anak 2 gitu kan. Dan hidup saya lebih bahagia. Oh, Masya Allah, alhamdulillah. Jadi awalnya ternyata itu mungkin berat bagi dia. Tapi Allah punya cara menyelamatkan orang-orang yang beriman dengan keyakinannya diganti dengan yang lebih baik. Tapi harus ada keyakinan. Kemudian dikatakan oleh beliau, pesan yang kedua, setelah beliau mengatakan sesungguhnya termasuk keyakinan engkau tidak membuat ridho seseorang dengan kemurkaan Allah. Kemudian beliau mengatakan engkau tidak memuji seseorang atas perkara yang telah Allah datangkan kepadamu. Misal, kita dapat pekerjaan. Yang pertama lisan kita bilang apa? Alhamdulillah, engkau mudahkan pekerjaan ini ya Allah. Jangan bilang, oh ini jasanya luar biasa. Dia lupa, tidak bilang Alhamdulillah. Orang itu, padahal orang ini cuma Allah datangkan saja. Apa berarti kita tidak boleh terima kasih sama orang? Boleh. Jazakallahu khairan. Tapi jangan berlebihan. Jangan seakan-akan nikmat yang sedang datang dari manusia itu salah. Dia menjadi penyebabnya, dia dapat pahalanya. Memang sudah begitu. Tapi jangan seakan-akan dia semuanya gitu. Tidak. Terus dilupakan Tuhannya. Ini termasuk keraguan kata Ibnu Mas'ud. Engkau tidak memuji seseorang atas perkara yang telah Allah datangkan kepadamu. Ya. Kemudian yang ketiga, wala taluma ahadan ala ma yu'tika Allah. Dan engkau tidak mencela seseorang atas perkara yang telah Allah berikan kepadamu. Jadi misalnya, kita melamar kerja tapi tidak diterima. Lalu teman kita yang melamar diterima. Oh, pasti itu dia ya, bayar, pasti dia begini dan begitu. Padahal sebenarnya Allah memang belum memberikan kepada kita. Selalu bersangka baik aja, ini pondasi keyakinan. Saya pernah bertemu dengan satu pengusaha muda di Surabaya, habis tablik akbar di Al-Irsyad waktu itu. Berapa belas tahun yang lalu ini ceritanya. Dia bilang, Ustaz bagaimana saya memahami ini? Saya ya, sama teman-teman saya ini masuk ke satu proyek. Dan kita masuk semuanya. Semuanya kita punya perusahaan sama, tingkatannya bagus semuanya. Cuma dari sisi ibadah saya tahu mereka, saya lebih bagus dari mereka. Kok pada saat proyek itu turun, mereka yang dapat, saya nggak dapat. Bagaimana supaya saya tidak bersangka buruk sama Allah? Saya jawab sederhana. Belum rezeki Anda. Selesai. Belum rezeki tidak akan sampai. Kalau rezeki biar kita dulu di rumah akan sampai kepada kita. Bagaimana caranya? Keyakinan. Harus yakin. Jadi kalau ada yang tidak sampai kepada kita, walaupun kita sudah kejar-kejar, belum rezeki kita. Selesai. Sederhana kok. Simple aja. Makanya Hasan Basri mengatakan, aku selalu tenang dan senang, karena aku tahu rezekiku sudah Allah tentukan dan tidak akan pernah diambil oleh orang lain. Berapa banyak orang sakit hati gara-gara ini? Ya.
Tidak jadi menikah sama fulan. Oh itu memang dia begini dan begitu. Memang belum jodohnya. Selesai. Memang Allah belum takdirkan. Ya udah nikah sama orang lain. Toh sama saja judulnya manusia. Beda casing saja. Oh saya kalau tidak menikah sama ini saya mati. Nanti mati benar. Perempuan semua sama. Judulnya perempuan kan gitu. Laki-laki semua sama. Judulnya laki-laki. Yang membedakan keimanannya. Itu yang benar. Tapi sudah mau mati. Jadi gila karena tidak nikah sama orang ini bodoh ini. Penuh keraguan. Yakin saja. Dunia sebentar akan dilalui kan. Toh juga ada bidadari yang super cantik di akhirat sana. Tapi butuh keyakinan. Ya Pak yo? Betul. Baik, nanti kita lanjutkan insyaallah setelah salat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Kita lanjutkan insyaallah perkataan Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Kembali saya ulangi, inna minal yakini alla turdi ahadan bi sakhatillah. Sesungguhnya termasuk keyakinan adalah engkau tidak membuat ridho seseorang dengan kemurkaan Allah. Sudah kita rincikan tadi masalah ini. Wala tahmada ahadan ala ma ataaqa Allah. Dan juga jangan engkau memuji seseorang atas perkara yang telah Allah berikan kepadamu. Artinya boleh berterima kasih tapi jangan menganggap itu adalah dari orang tersebut. Wala taluma ahadan ala ma yu'tika Allah. Dan juga jangan pernah mencela orang lain karena perkara yang telah Allah berikan kepadamu atau ujikan kepadamu. Terjadi sesuatu masalah dan segala macam, jangan kembalikan kepada orang, tapi kembalikan kepada keyakinan kita kepada Allah kalau Allah sedang menguji kita. Sampai itu tadi, kemudian lanjutannya wa innallaha bi'ilmihi wa qistihi ja'ala ar-rauha wal farha fil yakin. Dan sungguhnya dengan ilmu dan keridhaan Allah, Allah telah menjadikan kelapangan dan kegembiraan dalam keyakinan. Ini akan kita tambahkan penjelasannya. Artinya setiap orang yang membangun pondasi hidupnya, pondasi agamanya di atas keyakinan, pasti hidupnya akan senang dan juga akan ada kelapangan. Ini dijanjikan. Tidak mungkin ada keraguan. Dan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu tidak menyampaikannya kecuali memang telah mendapati dari Rasulullah SAW. Karena sahabat semua belajar dari Nabi SAW. Dan memang inilah yang terbukti dalam sejarah manusia. Kita lihat Nabi Musa AS pada saat dikejar oleh Fir'aun, di depannya Laut Merah, di belakangnya Fir'aun dengan beringasnya akan membantai dia dan Bani Israel. Maka salah satu pengikut Nabi Musa diceritakan dalam Al-Quran mengatakan, Inna lamudrakun. Kita sudah dijangkau nih. Karena jelas mereka lihat depan mata mereka, Fir'aun dengan beringasnya dengan pasukan intinya, itu dengan kecepatan tinggi memicu kuda-kuda mereka untuk menyerang dan membunuh. Di belakang mereka, di depan mereka Laut Merah. Laut yang sangat luas dan besar. Tidak ada solusi. Loncat ke lautan dan mereka akan ditunggu oleh pasukan Fir'aun di situ. Ya, sehingga pada saat mereka tidak ada pilihan tinggal di laut dan mereka bisa mati tenggelam, dimakan ikan segala macam atau dibantai oleh Fir'aun. Tapi Nabi Musa AS bangun di atas pondasi keyakinan dengan sangat tenang. Beliau mengatakan, Kalla inna ma'i rabbi sayahdin. Enggak mungkin. Padahal ini pasukan sudah depan mata, sudah sangat dekat jaraknya. Terlihat pasukan Fir'aun itu sudah sangat dekat. Nabi Musa dengan yakin mengatakan tidak mungkin. Pasti Tuhanku akan berikan petunjuk. Maka pada saat itulah Allah SWT mengatakan perkara sederhana. Tongkat disuruh pukul di pinggiran Laut Merah, maka lautnya menjadi seperti dinding yang besar dan Bani Israel sempat lewat. Kuasa Allah. Setelah mereka lewat, Fir'aun sempat berhenti sejenak melihat kejadian tersebut, tapi dia bukan taubat, dia malah suruh ngejar. Allah buat Bani Israel berhasil lewat, maka ditenggelamkanlah Fir'aun. Fakta lapangan dan muminya masih ada sekarang. Maryam alaihissalam, bagaimana dia bangun keyakinannya di atas keyakinan. Hamil tanpa sperma. Gak mungkin terjadi di alam manusia ini, mustahil gitu. Lalu dia pergi membawa perutnya yang besar itu, dan selalu kalau orang lihat, orang akan bertanya, ini gimana bisa? Tapi pondasi keyakinan, ini subhanallah, orang yang makin kuat keyakinannya makin dekat dengan Allah. Makanya para nabi-nabi adalah orang yang paling kuat keyakinan. Lalu datang setelahnya orang-orang yang mendekati para nabi-nabi tersebut. Makin kuat keyakinan, makin dekat dengan alam nabi-nabi ini. Begitu juga dengan Maryam alaihissalam. Maka dengan kondisi dia lemah, dia berada di bawah sebuah pohon kurma, dia udah nggak tahu mau bilang apa. Sampai Allah gambarkan saking paniknya Maryam pada saat itu dia mengatakan, ya, coba seandainya aku ini termasuk orang yang terlupakan saja. Nasyam mansia sudah, dilupain aja kayak tidak pernah ada sebelumnya gitu. Daripada harus menghadapi ini, hamil tanpa suami, kemudian di bawah pohon sendirian.
Tapi karena dibangun di atas pondasi keyakinannya, akhirnya Allah Subhanahu wa taala wahyukan kepadanya untuk menggoncangkan pohon kurma. Ini coba pikir secara akal sehat ya. Pohon kurma ini sama pohon kelapa. Mustahil gitu kalau digoncang pakai tangan bisa goyang, itu nggak mungkin. Apalagi oleh wanita yang lagi hamil mau melahirkan, coba. Kekuatannya di mana? Tapi Allah suruh goncang, dia goncang. Betul-betul jatuh kurma-kurma itu. Allah katakan dalam Al-Quran. Di atas keyakinan semua. Nabi Muhammad SAW diusir dari kota Mekah, dari kota Taif. Tapi Nabi SAW dulu di bawah sebuah pohon dengan kondisi berdarah-darah, kakinya sudah berdarah, keringatan, panas. Dia mengatakan, ya Allah, kemana engkau akan mengarahkan aku? Ke masa depan yang tidak jelas atau musuh yang tidak jelas. Tapi kalau kau tidak marah padaku, aku tidak peduli ya Allah. Lalu Allah ceritakan itu dalam buku-buku sirah, ya, bagaimana keyakinan beliau dan banyak sekali yang berhubungan dengan masalah ini. Bahkan teman-teman sekalian, tidak akan diterima ibadah seseorang tanpa keyakinan. Sudah pernah dengar hadis tentang doa kan? Udu'u rabbakum mukinuna bil ijabah. Berdoalah kalian dengan Tuhan kalian diikuti dengan keyakinan akan diterima. Fa inna Allah la yaqbalu du'a min qalbin ghafil, karena Allah tidak mungkin menerima doa dari hati yang ragu. Kalau berdoa, ya Allah sembuhkan saya. Benar nggak sih Allah sembuhin? Ya udah nggak sembuh. Berdoa walaupun cuma sekali tapi yakin Allah berikan. Butuh keyakinan. Ya. Ibadah-ibadah juga semua begitu. Sholat, zakat, apa saja yang dikerjakan. Ragu kayaknya ada balasannya atau tidak sih. Ya sudah, sesuai dengan keyakinan dia. Kemudian dikatakan oleh beliau, selain Allah menjadikan kegembiraan dan kelapangan pada keyakinan, juga beliau mengatakan, waja'alal hamma wal huzna fi syakki was sakhat. Dan Allah menjadikan kesedihan dan kegundalanaan dalam keraguan dan kemarahan. Selama orang itu ragu, pasti selalu gundah, selalu sedih. Perkara kecil dunia jadi besar buat dia. Tapi kalau orang dibangun di atas pondasi keyakinan, dia lagi kena musibah besar apapun, dia yakin yang ciptakan dia Allah, yang ciptakan musibah itu Allah, yang bisa berikan solusi adalah Allah. Pasti akan tenang dia. Sudah tinggal minta kepada Allah disembuhin penyakitnya. Tinggal dia nikmati prosesnya. Dia yakin dengan keyakinannya kalau dia belajar ilmu agama, kalau akan ada balasannya di akhirat sana dengan dia bersabar terhadap musibahnya. Jadi dia akan kelapangan. Kelapangan akan dia dapatkan. Tapi kalau orang tidak yakin, maka kesedihan dan kegundahan akan selalu ada bersamanya di keraguan itu. Wa inna rizqallahi la yajurru hirsu haris. Dan ketahuilah, sesungguhnya kata beliau, rezeki Allah tidak akan bisa ditarik oleh kesungguhan orang yang bersungguh-sungguh. Jadi rezeki yang kita dapatkan bukan karena hasil kerja keras kita, bukan. Karena memang Allah mau kasih. Ada banyak orang mendapatkan rezeki bukan dari bidangnya. Dia sarjana di bidang hukum, dia dapat rezekinya di apa gitu. Dia sarjana di bidang ekonomi, dia dapat rezekinya di bidang apa. Dia dokter, dia bidang apa gitu. Ada juga orang di bidangnya dia, tapi ada juga orang banyak tidak dapatkan dari bidangnya dia. Allah mengatakan, Ibnu Mas'ud mengatakan, dan Allah tidak akan, ya, rezeki Allah tidak akan bisa ditarik oleh kesungguhan orang yang bersungguh-sungguh. Tetap akan datang sesuai dengan porsi yang sudah Allah tentukan kepada kita. Dan dikatakan wala yarudduhu karahiyatu karih. Dan rezeki itu juga tidak akan bisa ditolak oleh kebencian orang yang tidak suka. Orang tidak suka kita menikah sama fulan, atau orang tidak suka kita mendapatkan proyek itu, dia tidak bisa buat apa-apa. Walaupun dia berusaha untuk menahannya, tidak mungkin, pasti akan terjadi. Kalau tidak terjadi, berarti bukan karena dia, tapi karena Allah memang menentukan itu bukan hak kita. Harus begitu pikirannya. Jadi jangan selalu melempar ke manusia, menyalahkan manusia. Kapan yang kita dapatkan nikmat, berarti kita tinggal syukuri dan menikmati. Kapan kita dapat musibah, tinggal kita jadikan bahan introspeksi diri. Muhasabah itu kata kuncinya. Banyak orang tidak keluar-keluar dari permasalahan ini. Kenapa? Karena dia bukan introspeksi diri, dia bukan muhasabah. Dia malah nyalakan si fulan, nyalakan waktu, nyalakan tempat, nyalakan ini dan segala. Disalahkan orang lain. Nah ini yang keliru. Tapi kalau dia introspeksi diri, ada orang yang menggunjing dia, ada orang yang fitnah dia, ada orang yang mengambil hak dia belum dikembalikan, langsung dia kembali kepada Tuhannya. Ya Allah, ini ada apa? Kalau ini musibah, cobaan, maka sabarkanlah, berikanlah jalan keluar. Dia selalu kembali kepada Allah gitu. Itu terjadi kepada para sahabat ya. Bayangkan ada satu sahabat namanya Ummu Abdillah radhiyallahu anha, sahabat Nabi. Ini masih keluarganya Umar bin Khattab. Itu Umar bin Khattab masih kafir, masih dalam keadaan kafir dia. Dan waktu itu yang jaga malam kota Mekah, waktu itu cuma satu pintu gerbang namanya pintu Bani Syaibah, itu Umar bin Khattab. Dan orangnya sangat keras, setiap pagi keluar
Cuma siksa orang beriman, orang muslim, kemudian dia istirahat malam. Dan dia bilang sama orang muslim yang dia siksa itu, saya berhenti siksa kamu bukan karena kasihan, tapi karena sudah malas, saya capek. Begitu kata Umar. Tinggalkan sebelum dapat hidayah. Maka para sahabat diizinkan untuk hijrah ke Ethiopia. Mereka harus keluar malam-malam. Kalau siang, masih terang, pagi, kelihatan. Orang-orang Quraisy bisa dibunuh mereka. Mereka lari malam-malam. Nah, semuanya sudah nunggu di satu lembah, kecuali Ummu Abdillah sama anaknya, anak bayi kecil. Dia tahu Umar lagi jaga pintu gerbang, dia cari gunung yang tinggi, dia naik ke gunung itu, lalu kemudian dia turun untuk menyelamatkan diri gitu. Sambil dia berdoa kepada Allah dengan penuh keyakinan, ya Allah, berikanlah jalan keluar kepada hambamu ini. Aku ingin menyelamatkan agamaku. Berdoa gitu. Begitu dia turun, di bawah gunung itu, lereng gunung itu, Umar bin Khattab lewat. Masih jadi kafir waktu itu. Maka Umar mengatakan, wahai Ummu Abdillah, kamu mau kemana? Dia bilang, saya akan hijrah. Menyelamatkan agama dan keyakinan saya. Karena di Mekah kalian melarang kami. Dengan tegasnya dia menjawab begitu. Dan tidak akan mungkin terjadi dari figur Umar pada saat itu memaafkan. Mungkin dia bisa bunuh Ummu Abdillah ini. Karena dia sendiri memerangi Islam pada saat itu. Tiba-tiba, karena doa Ummu Abdillah ini, Umar bin Khattab jadi lunak. Dia mengatakan, kalau begitu, kau pergi manjat ke gunung ini, keluar hanya untuk menyelamatkan agamamu. Dia bilang, iya. Karena kalian tidak memberikan kami kesempatan untuk menjalankan agama kami. Maka kata Umar, pergilah, semoga keselamatan bersamamu. Terus Ummu Abdillah ini pergi ke teman-temannya. Mereka bilang semua, syukur Alhamdulillah kau bisa selamat. Bagaimana ceritanya nih? Dia bilang, saya tidak dapat pintu kecuali naik gunung. Karena kalau pintu utama Umar jaga. Lalu bagaimana? Ya saya naik gunung. Bisa turun gunung ketemu Umar. Kata mereka, bagaimana ceritanya sama Umar nih? Ya Umar bilang sama saya, pergilah, semoga keselamatan bersamamu. Ada satu sahabat itu bilang, wah kayaknya Umar akan dapat hidayah. Ada satu lagi sahabat nyeletuk, nggak mungkin. Sampai unta masuk ya di kuali atau di lubang jarum, baru Umar bisa masuk Islam. Karena mereka nggak masuk akalnya Umar masuk Islam pada saat itu, karena kerasnya. Tapi keyakinan Mu'abdillah dan para sahabat ini berbeda. Membangun di atas itu, dan bisa saja kata sebagian ulama ya, sebagian ada yang mengatakan, bisa saja justru karena perkataan sahabat ini atau doa Ummu Abdillah yang menyebabkan Umar bin Khattab masuk Islam. Itu contoh saja. Waktu Sumayyah radhiyallahu anha disiksa oleh Abu Jahal. Sebelum Abu Jahal, ada beberapa budak-budak dia yang disuruh oleh Abu Jahal siksa. Sambil siksa, dipukulin, berdarah-darah, dipanas matahari. Ini wanita yang pertama mati syahid dalam Islam, Sumayyah. Ya, kalau Allah kasih antum anak perempuan, namakan nama ini supaya mengenang. Jadi kisahnya luar biasa gitu. Dia wanita pertama di syahid dalam Islam. Dia sama suaminya Yasir disiksa. Tapi pada saat lagi disiksa, lagi berdarah-darah, ada yang budak ini merasa kesian sama dia. Budaknya Abu Jahal, dan katakan, apa kau tidak merasa sakit begini? Terus kenapa tidak mengalah saya sama Abu Jahal? Gitu kan? Walaupun kau harus bohong. Maksudnya, bilang saja, iya saya tidak beriman kepada Muhammad supaya kau tidak disiksa. Maka si Sumayyah mengucapkan kalimat unik nih. Dia mengatakan, sesungguhnya yang membuat kalian menguji kami seperti ini adalah Allah. Allah lagi menguji iman kami. Dia nggak salahin budaknya Abu Jahal yang menyiksa dia. Yang membuat ini terjadi adalah Allah. Allah sedang menguji iman kami dan kami akan bersabar. Sampai hanya beliau dibunuh oleh Abu Jahal setelah itu. Coba bagaimana fondasi keyakinan itu luar biasa. Semua bersangka baik dengan Allah. Gitu. Jadi di sini beliau menutup mengatakan, sungguhnya rezeki Allah tidak akan ditarik oleh kesungguhan orang yang bersungguh-sungguh dan tidak akan bisa ditolak oleh kebencian orang yang tidak suka. Saudara, kita akan sampai kepada kita. Kemudian beliau menutup dengan dua dalil di sini. Ada perkataan Umar bin Khattab. Kalau tadi perkataan Ibnu Mas'ud itu disebutkan oleh Baihaqi dalam Syu'abil Iman. Tadi sudah kami sebutkan, ini halaman 209. Kemudian beliau mengangkat juga perkataan Umar bin Khattab pada hari Hudaybiyah. Hudaybiyah sebuah lokasi sekitar 80 km dari Mekah. Ada kesepakatan Hudaybiyah antara Nabi SAW dengan Quraisy. Ya. Pada saat Nabi ingin umroh setelah perang Ahzab. Pas tiba di Hudaybiyah, ya, unta Nabi SAW tidak mau jalan. Duduk di situ. Pas dekat bendera tanda wilayah haram. Lalu orang-orang Quraisy keluar dengan 3.000 pasukan ingin menghadang muslimin, tapi mereka heran kenapa muslimin tidak masuk. Kalau muslimin masuk ke dalam wilayah haram, mereka tidak bisa ganggu. Tapi dengan hikmah Allah, unta Nabi duduk. Dan sebagian sahabat ada yang coba membangunkan unta tersebut, ada yang sampai memukul unta, suruh bangun, untanya nggak mau. Lalu ada yang mengatakan, sepertinya unta ini tertimpa sesuatu masalah. Maksudnya, kayaknya unta ini ada masalahnya, kok tidak mau masuk ibadah nih. Gitu kan. Maka kata Nabi SAW, tidak. Tapi yang memberhentikan dia adalah yang telah menahan gajahnya Abraha untuk menghancurkan Ka'bah. Coba Nabi SAW masih pada saat itu bersangka baik, untanya nggak mau jalan. Oh, ini berarti Allah yang berhentikan. Pasti ada hikmahnya. Berhenti di situ. Maka semua sahabat berhenti. Orang-orang Quraisy pun bingung. Kok sudah sampai di wilayah perbatasan ini
kalau sekarang kan ada kayak gapura ya, perbatasan haram. Kalau zaman dulu tuh pakai tombak, ada benderanya. Jadi itu tidak, orang kalau di luar haram beda dosanya dengan orang kalau di daerah haram berbuat dosa gitu kan. Di daerah haram itu nggak boleh dicabut pohonnya, nggak boleh dibunuh hewannya, banyak sekali larangan-larangannya. Maka mereka pun orang Quraisy berkemah di hadapan muslimin. Lalu terjadi negosiasi di kesepakatan Hudaybiyah. Panjang lebar kisahnya tentunya, ini ada, mungkin teman-teman bisa nonton kajian sirah kami kisah Hudaybiyah. Tapi yang jelas saya ingin ringkaskan, waktu itu terjadi negosiasi yang alot sampai ada beberapa poin yang membuat sahabat sebagian berat. Seperti misalnya siapapun di antara umat Islam yang masuk siapapun penduduk Madinah, siapapun penduduk Mekah yang masuk Islam, maka wajib dikembalikan ke Mekah. Dan siapapun orang Mekah yang masuk Islam ke Madinah, wajib juga dikembalikan. Siapa yang masuk Islam dari penduduk Mekah dikembalikan ke Mekah. Siapa yang murtad dari penduduk Madinah, keluar dari Islam ke Mekah, tidak boleh diminta. Maka kesempatan ini memberatkan sahabat. Sampai waktu awal yang menulis akad kesepakatan damai itu adalah Ali bin Abi Thalib. Di situ disuruh tulis oleh Nabi SAW, tulislah Bismillah dari Muhammad Rasulullah. Ya. Kepada Suhail, saya ingat saya namanya Suhail, orang kafir Quraisy yang waktu itu menjadi penerima. Lalu kata Suhailnya, saya nggak yakin kau Rasulullah, kenapa harus tulis Muhammad Rasulullah? Kata Nabi SAW, hapus. Ali mengatakannya Rasulullah, saya nggak bisa hapus nama anda, julukan anda Rasulullah. Nabi hapus dengan baju beliau, ya, sehingga terhapus di situ. Lalu kemudian ditulislah kesepakatan poin-poin. Nah, di antaranya poin-poin tadi itu. Nah, Umar bin Khattab ini merasa berat pada saat itu. Kenapa kita harus hinakan diri kita? Kita 1.400 orang, kita mampu menyerang Mekah. Maka Umar ini tidak tahu mau bicara sama Nabi, khawatir. Dia datang kepada Abu Bakar. Abu Bakar cuma mengatakan, hai Umar, ini adalah Rasulullah. Di mana kakinya pijakin, di situ kamu harus ikuti. Harus yakin dengan itu. Nabi ini bukan sembarangan orang, dia dengan wahyu berjalan. Ya kan? Maka Umar mengatakan, setelah itu saya coba menahan diri saya. Ikutin saja. Dan beberapa sahabat ada juga yang merasakan seperti Umar. Kenapa kita harus hinakan diri kita? Gitu kan? Sampai pada saat itu Nabi SAW bilang, sudah, Allah menyuruh kita pulang ke Madinah. Cukur rambut kalian. Tidak ada satu sahabat pun berdiri mau cukur rambutnya. Karena mereka masih berharap wahyu turun berbeda. Suruh serang Mekah saja. Toh kita sudah 1.400 orang. Waktu itu mereka pikir, antum bayangin di perang Badar cuma 314. Di perang Uhud cuma 700 orang. Ini 1.400 orang. Pasti lebih kuat. Di perang Ahzab saja, Khandak itu cuma 1.000 sahabat, ini 1.400, lebih banyak. Dan sudah di pinggiran wilayah haram, harusnya kita nyerang saja. Dan waktu itu mereka bawa pedang. Cuma pedang untuk menjaga keamanan dari perampok-perampok. Akhirnya Umar bin Khattab dan para sahabat masih duduk, mereka tidak mau cukur rambut karena berharap berubah wahyu, bukan membangkang dari Nabi gitu. Maka Nabi SAW masuk ke kemah itu ada Ummu Salamah radhiyallahu anha, istri Nabi SAW. Lalu melihat Nabi sedih, Ummu Salamah bertanya, ya Rasulullah kenapa? Kata Nabi SAW, saya khawatir turun azab. Karena Allah sudah suruh cukur rambut, pulang Madinah mereka masih belum mau bergerak. Kata Ummu Salamah, ya Rasulullah, coba anda mulai dulu. Maka Nabi SAW mengatakan, betul, ide yang bagus. Nabi keluar, panggil tukang cukurnya, lalu kemudian beliau cukur. Waktu sahabat lihat, maka semua sahabat ikut cukur. Karena mereka yakin tidak mungkin lagi berubah keputusan itu. Tapi tadi Nabi belum cukur rambut, berarti masih bisa kemungkinan berubah. Gitu ya. Akhirnya pada saat itu, Umar pun mengatakan, untuk membuat dirinya tenang, kenapa kok pasukan Muslim 1.400 orang harus dihinakan, pulang ke Madinah, nggak boleh umroh pada saat itu, tahun depan baru boleh. Yang masuk Islam dari penduduk Mekah harus dipulangkan ke Mekah. Yang murtad dari penduduk Madinah harus tidak boleh ditarik kembali ke Madinah dan tidak boleh dihukum. Banyak kesepakatan yang mengganggu. Maka Umar mengatakan ini kalimatnya. Jadi kalau teman-teman baca sendiri tanpa mengikuti apa yang saya baru sampaikan tadi, mungkin tidak paham. Di sini ada perkataan Umar, beliau mengatakan fa'amiltu lidzalika a'mala. Maka aku pun melakukan amalan-amalan untuk itu. Hadis riwayat Bukhari. Maksudnya aku pun akhirnya coba memperbanyak ibadah-ibadah yang aku kerjakan untuk membangun pondasi keyakinanku bahwasanya ini pasti benar hikmahnya, enggak mungkin salah. Dan Umar mengatakan setelah berjalan waktu baru betul Umar mengetahui hikmah daripada kejadian tersebut. Karena Allah ceritakan dalam Al-Quran itu. Jadi ternyata di Mekah itu ada penduduk-penduduk Mekah, mereka menyembunyikan keislamannya. Allah tidak mengizinkan 1.400 pasukan muslim untuk masuk ke sana. Karena kalau mereka masuk dalam kondisi mereka lagi marah seperti itu, dan terjadi peperangan, mereka bisa bunuh penduduk Mekah dan akhirnya bisa muslim kena juga. Padahal ada muslim di situ, yang mereka tidak tahu. Allah mengatakan, kalau bukan karena itu, mungkin Allah sudah izinkan dengan hikmah Allah subhanahu wa ta'ala. Dan dengan kejadian ini, ternyata 10 tahun
Muslim sama orang-orang kafir Quraisy tidak boleh berperang. Dan dengan itu Nabi SAW leluasa untuk menghukum orang-orang yang memang menyerang Madinah dengan pasukan Ahzab. Selain Quraisy. Karena Quraisy ini yang paling banyak pasukannya. Waktu itu 4.000 dari 10.000 itu. Sisanya semua gabungan gitu. Maka Nabi SAW leluasa menyebarkan Islam. Pada saat itu tidak diganggu lagi oleh orang Quraisy. Tidak ada penyerangan ke Madinah dan seterusnya. Jadi Umar mengatakan, maka aku membangun supaya tidak ada keraguan dengan keyakinan. Yang terakhir adalah hadis yang diangkat riwayat Imam Muslim oleh beliau dari Al-Abbas radhiyallahu anhu, paman Nabi SAW, yaitu yang bunyinya, "Dzaqa ta'mal imani man radiya billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadir rasula." Telah merasakan manisnya iman orang yang ridho Allah sebagai Rabbnya. Maknanya apa? Yakin Tuhannya Allah dan semua keputusan yang ada dalam hidupnya adalah dari Allah. Baik atau buruknya, itu rukun iman kita yang kelima, yang keenam. Ya, kalau baik berarti dia tinggal syukuri, kalau itu buruk berarti dia yakin ini adalah sedang datang ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Islam sebagai agama, maka tidak ada yang dia terapkan dalam hidupnya kecuali Islam, dan Muhammad sebagai rasul. Artinya suri tauladan yang dia patuhi adanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini akan merasakan nikmatnya iman orang yang meyakini ketiga hal ini. Yakin Tuhannya Allah, semua fenomena yang terjadi ini semua dengan hikmah Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, kalau baik dia syukuri, kalau itu adalah bentuk cobaan dia sabari, kan gitu. Nah, itu dasar pondasinya. Lalu dia jadikan Islam sebagai pegangan hidupnya sampai mati. Kemudian juga dia menjadikan Nabi Muhammad SAW sebagai rujukannya. Maka dia akan merasakan kenikmatan iman pada saat itu. Nah, ini bahasannya insyaallah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu